Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Aprilia dari kelompok 4 dengan asisten laboratorium Kadesrina Salsabila. Di sini saya akan menjelaskan mengenai soal pretest dari sound level meter. Oke, pertama-tama ada soal jelaskan minimal 5 instrumen pada alat sound level meter. Yang pertama, sini ada alatnya. Yang pertama ini ada windscreen, yaitu sensornya. Yang kedua ini ada layar LCD display untuk melihat hasil pengukuran. Dan di sini ada yang hijau ini ada tombol power untuk mengaktifkan dan mematikan alat. Ini sini ada fast atau slow. Fast itu untuk kebisingan continue dan slow itu untuk kebisingan impulsif. Dan sini ada high atau low. Kalau high itu untuk kebisingan 80 sampai 130 desibel dan low-nya itu 30 sampai 100 desibel. Sini ada tombol max atau hold untuk hold alat untuk menghentikan pengukuran. Di sini ada A atau C, yaitu untuk mengukur kebisingan. A itu untuk pekerja dan C itu untuk kebisingan di lingkungan. Lalu ada tombol yang bergambar lampu, yaitu untuk backlight, yaitu untuk menerangkan layar LCD display. Dan yang terakhir di bagian belakang itu ada tempat baterai. Selanjutnya yaitu soal nomor 2. Jelaskan cara kerja alat sound level meter. Jadi alat kerja sound level meter ini untuk pengukurannya itu diatur oleh SNI 8427 tahun 2017. Cara kerjanya itu yang pertama adalah dengan menentukan titik sesuai dengan SNI tadi. Lalu pegang alat secara horizontal. Habis itu klik tombol power. Setelah klik tombol power, klik fast atau slow. Habis itu setelah klik fast atau slow, habis itu lalu klik high atau low untuk mengatur mau yang high atau low. Yang seperti tadi dijelaskan, kalau high itu 80 sampai 130 desibel dan low-nya itu 30 sampai 100 desibel. Lalu klik A atau C untuk pengukuran pekerja atau lingkungan. Lalu habis itu bisa di hold untuk menghentikan pengukuran dan bisa dicatat hasil. Habis itu kalau sudah bisa diklik tombol hijau lagi untuk mematikan alat. Soal nomor 3 yaitu tuliskan NAB kebisingan sesuai jam kerja beserta peraturan yang memuatnya. Jadi NAB kebisingan itu diatur oleh Permenaker nomor 5 tahun 2018. 8 jam kerja yaitu 85 desibel, 4 jam kerja 88 desibel, 2 jam kerja 91 desibel, dan 1 jam kerja 94 desibel. Lalu diatur juga oleh Permenkes nomor 2 tahun 2023, yaitu untuk perumahan, terus juga rumah sakit, tempat ibadah, sekolah itu tuh 55 dBA, ruang terbuka hijaunya itu 50 dBA, untuk perkantorannya itu 65 dBA, untuk perdagangan, industri, pelabuhan laut itu 70 dBA, dan yang terakhir yaitu ada dari pemerintah dan fasilitas umum atau juga stasiun kereta yaitu 60 dBA. Selanjutnya di nomor 4 yaitu ada bagaimana manajemen risiko dari bahaya kebisingan sesuai dengan hierarki pengendalian. Jadi yang pertama yaitu ada eliminasi. Eliminasi merupakan menghilangkan sumber dari bising tersebut. Jika tidak efektif bisa diganti ke substitusi. Substitusi merupakan mengganti dari sumber bising. Jika masih tidak efektif itu bisa diganti dengan rekayasa teknik. Rekayasa tekniknya itu dengan cara memasang peredam suara atau bisa juga dari si alat ini dimasukkan ke suatu ruangan yang kedap suara. Habis itu ada dari administratif yaitu dengan mengadakan shift kerja bagi si pekerja agar tidak terus-terusan terpapar oleh bising. Bisa juga dipasang safety sign untuk si pekerja tahu kalau misalkan di area pekerja ini ada sumber bising. Terus yang terakhir itu ada APD atau alat pelindung diri, yaitu dengan menggunakan earmuff atau earplug. Soal yang kelima yaitu jelaskan dampak buruk dari kebisingan di atas NAB. Seperti yang kita tahu, jika kebisingan di atas nilai ambang batas itu akan terjadi gangguan pada pendengaran si pekerja. Itu bisa menyebabkan ketulian, terus juga kupingnya berdenging. Jika terus-terusan terpapar kebisingan tersebut, itu bisa menyebabkan ketulian. Jadi kalau misalnya menyebabkan ketulian itu kan juga bisa menurunkan produktivitas bagi si pekerja, terus juga bisa menyebabkan si pekerja itu tuh stres akibat dari telinganya yang terganggu itu.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kursi antropometri. Yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan antropometri. Jadi, antropometri berasal dari bahasa Yunani. Antro yaitu manusia dan metri yaitu pengukuran. Jadi, antropometri yaitu ilmu yang digunakan untuk mengukur dimensi ukuran tubuh manusia. Soal yang kedua yaitu jelaskan tujuan pengukuran dimensi tubuh pekerja menggunakan kursi antropometri. Jadi tujuannya itu agar menciptakan suatu alat kerja yang sesuai dengan kebutuhan si pekerja sehingga dapat meningkatkan produktivitas serta kenyamanan bagi si pekerja. Soal yang ketiga yaitu jelaskan hubungan antropometri dengan ergonomi. Jadi antropometri seperti yang kita tahu yaitu ilmu yang digunakan untuk mengukur dimensi ukuran tubuh manusia, serta kalau misalkan dari ergonomi yaitu untuk menciptakan kenyamanan. Jadi fungsi dari antropometri dengan ergonomi yaitu menciptakan alat kerja yang sesuai dengan kebutuhan si pekerja sehingga menciptakan alat yang nyaman sehingga tidak menurunkan produktivitas bagi si pekerja, tidak menyebabkan kelelahan juga bagi si pekerja. Soal yang keempat yaitu berapa jumlah dimensi tubuh manusia yang diukur menggunakan kursi antropometri serta sebutkan jenis pengukurannya. Jadi jumlah dimensi yang diukur itu ada 17, yaitu pengukurannya itu dengan duduk. Dan sebutkan jenis pengukurannya. Pengukurannya itu ada 34. Yang pertama itu berdiri itu ada 13, duduk itu ada 17 seperti yang tadi. Kalau misalnya wajah itu ada 4. Jadi total ada 34. Soal yang terakhir yaitu jelaskan dampak yang akan terjadi apabila stasiun atau alat kerja seseorang tidak sesuai dengan dimensi tubuhnya. Jadi bila alat kerja seseorang tidak sesuai dengan dimensinya, itu akan menyebabkan si pekerja itu mudah lelah, terus juga nyeri pada punggung, terus juga bisa menyebabkan penyakit MSDS, sehingga dapat mengurangi produktivitas serta meningkatkan stres bagi si pekerja.